Anak laki-laki ini memungut sebuah sendok. Setelah membersihkan dengan tangannya, dan memasukkan ke mulutnya. Tapi di sendok itu tidak ada apa-apa. Ternyata dia melihat seorang pria yang sedang minum kopi. Pria ini juga melihatnya, lalu menggunakan sendok mengaduk kopinya. Anak kecil ini pun mengikuti gerakannya. Anak laki-laki berpakaian kotor ini sebenarnya mengalami masalah apa? Saroo terlahir di keluarga miskin. Ayahnya sudah lama meninggal. Mamanya sendirian menghidupi 3 anak. Ayahnya sangat mengerti banyak hal. Bersama mamanya bertanggung jawab menghidupi keluarga. Hari ini, Saroo dan kakaknya menaiki kereta api. Sang kakak panjat ke garasi kereta. Di atas memungut batu bara. Dan memasukkan kantong yang dibawa Saroo. Ternyata mereka mencuri batu bara. Lalu mereka membawa hasil curian ke pasar dan menukarnya dengan susu. Saat itu Saroo mengatakan dia ingin memakan makanan itu. Kakak berkata, tunggu, aku sudah punya uang ya, aku baru belikan. Saroo berkata, tunggu, kita sudah punya uang, kita beli tokonya. Setelah menukar susu, kedua orang pulang ke rumah dengan senang. Keesokannya, kakak bersiap untuk pergi kerja. Saroo ingin ikut. Kakak berkata, kamu terlalu kecil, tidak bisa melakukan apa-apa. Saroo memukul pelan dadanya dan berkata, aku bisa. Kemudian mengangkat sebuah kursi, lalu membawa sepeda. Kakak melihatnya yang bersikeras. Akhirnya pun pergi bersamanya. Keduanya menuju ke stasiun kereta api. Lalu berangkat naik kereta api. Saat sampai di tempat, Saroo karena terlalu ngantuk, dia ketiduran. Kakak meletaknya di sebuah kursi panjang untuk tidur. Dan berkata, tunggu, dia kembali ya. Tidak tahu sudah lewat berapa lama. Saroo akhirnya bangun. Dan melihat kakaknya tidak ada di sampingnya. Dia mencari di sekelilingnya. Tapi di stasiun itu hanya ada dia sendiri. Dalam kebingungan, dia naik kereta api. Ternyata dia ketiduran lagi. Di saat dia bangun, kereta api sudah berjalan sangat lama. Dia ketakutan, mendorong pintu dengan sepenuh tenaga. Tapi dalam kereta kosong, pintu sudah dikunci. Dia berteriak sekeras-kerasnya. Tapi suara kereta api lebih besar. Sehingga suaranya tidak terdengar. Saroo menemukan di dalam kereta ada biji apel. Itu adalah makanan dia satu-satunya. Tidak tahu sudah berlalu berapa lama. Kereta api sampai di kota yang asing. Dan berhenti. Apakah kamu pernah mengalami hal yang sama? Naik kereta api yang salah. Atau ketiduran di atas kereta api. Dan terlambat turun dari kereta api. Anak kecil ini salah naik kereta api. Setelah kereta api berhenti, dia naik ke tiang di lobi. Melihat lingkungan sekitarnya yang asing. Dan meneriaki nama keluarganya. Tapi tidak ada yang respon. Saat itu Saroo lapar dan haus. Di saat minum, melihat pengemis anak kecil, Saroo pun mengikutinya. Dan tiba di suatu lorong. Di sini banyak anak yang kurang lebih seumuran dengannya. Anak kecil yang baik hati memberinya selembar kertas. Lalu tidur bersama dengan anak-anak pengemis lainnya. Tiba-tiba terbangun oleh suara teriakan. Sekelompok preman sedang menangkap beberapa anak kecil ini. Saroo sama sekali tidak melihat ke belakang. Dia terus berlari dari sana. Saat itu muncul sebuah bus. Untungnya Saroo dapat menghindar dengan cepat. Dan berhasil kabur. Hari sudah terang. Saroo berjalan di jalan tanpa arah. Tidak tahu rumahnya di mana. Dia hanya tahu sampai di sini dengan kereta api. Kemudian Saroo berjalan mengikuti rel kereta api pulang ke rumah. Di perjalanan bertemu dengan wanita yang tak dikenal. Kebetulan mengerti bahasa yang diucapkan Saroo. Setelah mengerti dia tersesat. Melihat dia yang kasihan. Dia membawanya pulang ke rumah. Dan memberinya makan. Makanan yang enak. Dan membantunya mandi. Berkata akan ada orang yang membawanya mencari mamanya. Keesokannya, seorang pria yang tak dikenal muncul di depannya. Pria itu memeriksa badan Saroo. Seperti memeriksa suatu barang. Saroo merasakan ada sesuatu yang tidak benar. Sepertinya bertemu dengan penjual manusia. Saroo pun diam-diam kabur. Dia berlari dengan sekuat tenaga. Semakin lari semakin cepat. Atau karena ketakutan. Atau karena kangen dengan mama. Melewati kaburan kali ini, dia sudah sendirian selama 2 bulan. Menjadi seorang pengemis. Tiap hari memungut sampah untuk hidup. Hari ini, Saroo menemukan sebuah sendok di tanah. Lalu membawanya ke bawah jembatan. Saroo duduk di lantai.
dan mengeluarkan sendok dari kantong. Tatapannya melihat ke depan, melihat seorang pria di seberang yang sedang minum kopi. Pria itu menggunakan sendok dan meminum kopinya. Saroo mengambil sendok dan meniru gerakannya. Pria yang menyadarinya pun tertawa. Kemudian pria itu menggunakan sendoknya mengaduk kopi. Saroo pun juga menirunya. Tiba-tiba ekspresi pria itu berubah aneh. Saroo mengantarkan titik balik dalam hidupnya. Pria yang baik hati itu membawanya ke kantor polisi. Tapi Saroo terlalu kecil, tidak bisa memberikan informasi yang berguna. Sama sekali tidak bisa membantunya mencari keluarganya. Hanya bisa mengantarnya ke rumah panti asuhan. Di sini dibandingkan kehidupan pengemis sudah jauh lebih baik. Tapi dia kehilangan kebebasan. Suatu hari, pemilik panti asuhan menemui Saroo. Mengatakan setelah informasinya disebarkan, tidak menerima kabar apapun, dan memperkenalkan Saroo orang yang akan mengadopsinya. Ini adalah pasangan suami istri dari Australia. Meski Saroo tidak mengerti apa itu artinya adopsi, tapi dia sangat cepat beradaptasi di keluarga kecil ini. Saroo juga mulai mengerti banyak hal. Melihat ibu angkatnya yang sedih, dia bisa pergi membantunya mengelap air mata, memberikannya pelukan yang hangat. 20 tahun kemudian, Saroo sudah tumbuh besar, dan masuk kuliah. Di pertemuan teman pertamanya, tanpa sengaja dia menemui manisan telinga. Dia langsung teringat dengan kenangannya dulu. Dia memberitahu temannya, dia bukan anak tunggal. Dia hilang. Temannya mengatakan dia bisa mencari peta di internet. Setelah itu, di otak Saroo muncul kenangan-kenangannya saat kecil. Melewati beberapa pencarian, dia menemui suatu tempat yang mirip dengan di pikirannya. Setelah memperbesar peta, dia melihat stasiun tempat dia hilang. Ingatan masa kecilnya membawanya, perlahan-lahan mencari rumahnya, hingga menemui posisi rumahnya. Dia memberitahukan situasinya kepada orang tua angkat. Ibu angkat juga berkata ke Saroo, dia yang membesarkannya, tidak berharap anak kecil gak mempunyai rumah. Saroo terharu dengan rasa cinta yang diberikan. Dia semakin menyayangi orang tua angkatnya. Orang tua angkat juga sangat mendukung pilihan Saroo. Dengan cepat dia naik pesawat menuju kampung halamannya. Ingatannya membawanya ke lorong di bawah jembatan, melewati pohon-pohon dan gang, dan sampai di rumah yang dia tinggalkan. Melihat tempat itu dia sangat sedih. Seorang paman setelah mengetahui situasinya, membawanya ke pemilik rumah. Seorang tua berambut putih menghampirinya. Ibunya dengan satu tatapan langsung mengenali Saroo yang hilang sejak 20 tahun yang lalu. Mereka berpelukan erat. Semua orang bertepuk tangan dan bersorak. Kemudian Saroo menelepon orang tua angkatnya, mengatakan dia sudah menemukan ibu kandungnya. Kalian selamanya adalah orang tuaku. Orang tua angkat berlinang air mata kebahagiaan. Kemudian dia mengetahui, kakak yang waktu itu sedang mencarinya meninggal ditabrak kereta api. Ibunya juga percaya bahwa Saroo pasti akan kembali, sehingga tidak akan pindah rumah. Film selesai sampai di sini. Berharap semua anak yang sehat bisa menemani ayah ibunya. Sudah ya, cerita hari ini sampai di sini. Ketemu lagi di